Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita lanjutkan lagi kode kita. Sebelumnya kita udah dibantu sama ChatGPT ya. Ini controllernya ini kalau kita lihat oleh ChatGPT ini dia langsung buat cast all seperti ini ya. Padahal ini lebih tepatnya sebenarnya cast letters, kemudian baru pagingnya misalnya kita masukkan nilainya 50. Kita sebenarnya tergantung bagaimana kita memberikan informasi kepada ChatGPT-nya seperti itu ya. Kalau kita cuman minta buatin controller saja, maka dia buatnya default kayak tadi, pakai all langsung panggil semuanya. Oke, kita perbaiki dulu untuk fungsi indeks kita. Di sini nama variabelnya saya buat cast saja. Di sini juga saya buat dia jadi cast. Oke, ini juga sama cast. Lalu kita buat paging. Oke, di sini cast, kemudian link untuk paginationnya. Oke, kalau sudah coba kita refresh nih, harusnya tampilannya tidak berubah ya. Oke, kita fokus ke form aja sekarang, berarti tambah data cast. Oke, di sini berarti di cast controller kita berpindah ke fungsi create. Nah, di sini dia buat objek kosong, jadi dia new cast. Jadi dia buat objek baru dari cast ini, disimpan di variabel namanya data. Ini sama nih, saya ganti jadi cast biar lebih jelas penamaannya. Ini juga sama. Kemudian formnya kita buka, ini data ini kita ganti jadi cast. Jadi semua variabel data kita ganti jadi cast. Nah, kalau kita lihat kode yang dibuat oleh ChatGPT tadi, biasanya kita mendefinisikan rute dan metode itu kita buatnya di sini ya. Nah, oleh ChatGPT itu rutenya didefinisikannya langsung di formnya di sini. Jadi dibuat if nih. Iset nih maksudnya jika ID itu ada nilai, berarti kita mau melakukan update. Kalau tidak, berarti kita mau melakukan store atau penyimpanan data. Metode juga sama seperti itu ya. Nah, kalau kode kita kan yang biasa tuh gini. Kita buat variabel data namanya cast sama dengan new cast seperti ini. Kemudian data kita buat rute sama dengan rutenya adalah castor, kemudian metodenya post. Nah, baru kemudian kita passing di create-nya, di formnya ya. Nah, nanti baru ini kalau kita biasanya kan bukan gini nih. Ini saya contohkan beda kode kita dengan kode ChatGPT. Oke, kalau kita biasanya gini. Sama, harusnya tidak ada error. ChatGPT ini lebih ringkas kalau saya lihat. Kenapa? Karena metodenya itu sekarang kita jadi gemuk metodenya. Nah, padahal metode itu disarankan kurus-kurus saja, dikit maksudnya kodenya. Jadi saya tetap pakai cara yang ChatGPT tadi. Oke, ini juga saya cancel. Kalau mau pakai cara yang tadi boleh silakan ya. Oke, saya pakai cara yang kayak gini nih. Kemudian ini kita perbaiki tampilannya ya, tampilan yang dibuat ChatGPT ini. Pertama, kalau kita lihat dulu yang cast index, tabel itu berada dalam card body, berada dalam row, ada kolom, ada card. Oke, berarti di sini saya buat dulu di atasnya B row, B cool, B card. Oke. Nah, ini kode H1 kita pindahkan di sini. Kemudian form model ini sampai dengan form close-nya kita cut, kita masukkan dia di sini. Oke, ini kita buang saja. Simpan, kemudian coba di refresh. Oke, ini udah tampil, udah bener nih. Tinggal kita atur formnya, jaraknya terlalu dekat. Ini kita kasih MB3. Ini boleh satu baris ini kita kasih MB3 semua ya. Oke, ini juga sama. Ini juga sama, paste. Oke. Oh, satu lagi jumlah ini MB3.
Oke. Untuk kategori ini boleh kosong ya. Nanti ini kita abaikan dulu saja. Keterangan ini keterangan transaksi. Jenis ini harusnya bukan dalam bentuk pilihan gini ya. Lebih tepatnya sebenarnya dalam bentuk radio button. Oke. Sebentar. Tanggal dulu nih. Tanggalnya itu harusnya udah muncul otomatis tanggal hari ini. Jadi saya buat cas tanggal. Kalau 0 maka now. Now itu maksudnya tanggal hari ini. Oke, udah muncul ya otomatis. Lalu jenis tadi, jenis kita perbaiki. Nah dia ini saya lupa, saya tanya ChatGPT saja. Ini ubah menjadi radio button. Oke. Ini namanya ini ya, pakai form check ya. Saya kalau ini saya lupa. Oke, kita copy, pastekan, kemudian kita coba refresh. Nah ini dia nih. Oke, harusnya namanya tuh jenis transaksi. Jenis transaksi itu defaultnya dia masuk. Jadi bagian transaksi masuk itu kita kasih dia satu, boleh satu gini. Oke, jadi otomatis dia udah diceket ya, terchecklist. Jadi begitu orang buka halaman, otomatis transaksinya itu diceket di transaksi masuk. Oke, jumlah, oke, ini jumlah udah bener. Udah, tinggal kita simpan datanya. Nah, kita simpan datanya di cas create ini. Sebelum kita menyimpan, saya cd dulu kasnya, simpan. Kodenya disimpan maksud saya. Nah ini kategorinya kita kosongin saja. Misalnya keterangannya infak, kemudian 10.000. Oke, kita klik tombol simpan. Oke, ini sebenarnya ada error nih ya. Nah tapi errornya tidak tampil. Errornya di kategori, karena kategori itu nggak error kategorinya ya. Untuk lihat errornya itu kita harus nambahkan ini sebenarnya ya. Ada biasanya tuh kita nambahin span, kemudian error first tanggal. Nah ini kita kasih kelasnya adalah text danger. Oke, di copy. Ini berarti kita pastikan untuk kategori, copy lagi. Oke, ini untuk keterangan, copy lagi satu baris. Untuk jenis ini boleh di sini aja, kita coba jenis. Nah ini salah nama apa ya, ini namanya harusnya jenis saja. Oke, kemudian kita coba lagi di jumlah. Ini kita ketik aja jumlah. Oke, saya coba simpan lagi. Oke, tidak terlihat errornya. Kita coba lihat di kode kita, kenapa nih harusnya dia kenanya di sini. Nah, kenanya kemungkinan di masjid ID. Kenapa? Karena tidak ada pilihan masjid di form kita, ya. Oke, ini berarti kita hapus. Kita coba lagi. Oke, masih gini, kita tanya ChatGPT, tampilkan semua error di form validation Laravel. Oke, saya lupa ada perintahnya menggunakan for each ya. Ini dia nih, error any ini. Nah ini kita copy. Oke, ini kita pastikan, kita buka dulu ini ya, admin kitnya di paling atas nih, buka ini template-nya. Kita cari di sini yield, yield. Nah ini nih, kita pastikan di sini. Simpan. Sekarang kita coba lagi. Oke. Nah ini created by wajib diisi. Nah berarti ada masalah di created by. Mana dia? Nah ini nih, created by ini harusnya tidak boleh di sini. Oke, sudah. Berikutnya kita coba lagi. Oke, ini udah benar nih. Tinggal
Kode dari ChatGPT ini kita perbaiki. Pertama kita buat new cast seperti ini, lalu cast, kemudian fill request all. Request all itu kalau saya dari sini aja, kayaknya saya ganti namanya jadi request data. Oke, jadi ini kita buat jadi di sini dia. Oke. Kemudian kita coba continue. Harusnya seperti ini, memang benar sudah. Kategorinya null, infak jenisnya masuk, jumlahnya 10.000. Oke, kita tambahkan di sini cast masjid ID sama dengan out user masjid ID. Kemudian cast created by-nya out user ID. Saldo akhir ini sudah ada hitungannya kemarin sama ChatGPT, kita dibuatkan saldo akhir seperti ini. Oke, ini transaksi masuk, else berarti transaksi keluar. Oke, kita coba simpan F5. Oke, data sudah berhasil disimpan. Saldo akhirnya nih jadi 0 nih. Ya, coba kita lihat di database phpMyAdmin. Oke, apakah benar saldonya itu 0? Ya, kita buka masjid, kemudian kas, kemudian ini dia nih. Nah ya, saldo akhirnya masih salah berarti kodenya. Oke, ChatGPT ngasih kode kita yang salah. Nanti kita tanya lagi dia. Oh, dia berdasarkan tanggal ini. Nah, kenapa dia berdasarkan tanggal? Oke, caranya tinggal kita copy saja kode kita, kemudian kita pastekan lagi ke ChatGPT. Ya, kemudian kita tanya, hitungan saldo akhirnya salah. Oke. Nah, ini dicontohkannya nih. Kayaknya kita mesti ngitung sendiri ya. Oke, ini dia calculate saldo akhir. Salah dia, cara ngitungnya salah. Jadi saldo akhir itu kita hitung sendiri saja sepertinya. Oh, salah, saya salah copy. Harusnya bukan yang ini yang saya copy tadi. Harusnya yang ini. Oke, jadi saldo akhir itu sebenarnya kita harus melakukan query dulu ke tabel kas. Jadi kas where masjid ID untuk dapatin saldo dari masjidnya, out user masjid ID. Kemudian tanggal tidak perlu, kita cuman perlu masjid ID saja. Tapi datanya kita urutkan order by tanggal descending. Kemudian kita dd. Kita lihat kasnya. Biar datanya tidak rusak, ini saya hapus dulu. Kemudian kita buat input ulang. Oke, kita input lagi infak. Ini misalnya 10.000. Ini tidak saya redirect supaya nanti enak coba-cobanya. Oke, kita coba simpan. Ini kan nol ya. Nah, kalau dia nol berarti kita buat kondisi nih. Jika kas sama dengan nol, maka dibuat dulu di sini saldo akhir sama dengan 0. Oke. Kalau kasnya tidak sama dengan 0, berarti kasnya itu ada. Berarti saldo akhir sama dengan kas saldo akhir. Kemudian saldo akhir, apa sih nama variabelnya tuh? Maksudnya tuh saldo akhir tuh mau kita tambahkan dengan transaksi sekarang. Nah, berarti di sini sebenarnya bisa kita buat tambah request data jumlah. Ya, seperti itu. Oke, kemudian kita dd di sini saldo akhir. Saya simpan, kita coba refresh. Maka muncul 0. Salah nih, harusnya kan dia munculnya bukan 0 tapi 10.000 karena kan jumlah tadi kan 10.000 ya. Berarti if-nya salah kita. Kalau saldo akhir sama dengan tidak sama, berarti else saldo akhir sama dengan request data jumlah. Berarti ini saldo yang pertama ya. Kita tandain, kita komentar ini saldo pertama.
Ini berarti saldo terakhir ditambah dengan jumlah transaksi masuk. Kalau dia masuk atau keluar nih, nah berarti kita mesti cek lagi nih di sini. Jika jenis transaksinya masuk, berarti saldo akhirnya ditambahkan dengan request data jumlah. Kalau ini berarti else, berarti di sini dia dikurang. Nah, gini dia. Oke. Saldo pertama juga sama. Ya, kalau misalnya saldonya itu masih 0, berarti tidak boleh ada pengeluaran. Gampangnya kan gitu, ya. Jadi saya tambahin if lagi nih. Jika saldo akhir, jika kas saldo akhir sama dengan 0, bentar, kita ini dulu ya, kita coba simpan dulu. Berarti di sini saldo akhir sama dengan dolar saldo akhir. Oke, kita coba F5, datanya masuk sekali. Kita lihat di sini. Oke, saldo akhirnya 10.000. Berarti kalau saya simpan lagi, berarti saldo akhirnya sekarang 20.000. Saya simpan lagi yang kedua kalinya. Harusnya sekarang di record kedua saldo akhirnya 20.000. Oke, ini sudah benar. Kemudian ada kondisi lagi yang perlu kita cek. Oke, misalnya dia pengeluaran, ya, pengeluaran misalnya beli karpet. Kalau pengeluarannya 50.000, berarti kan saldonya minus, ya. Saldonya kan 20.000. Nah, ini yang mau kita hitung sekarang. Berarti di sini kita DD dulu saldo akhir. Oke. Kemudian kita coba simpan. Ini kan keluar nih 50.000. Nah, berarti minus dia. Ya, berarti di sini kita buat jika saldo akhir kecil sama dengan minus 1. Minus 1 berarti dia minus. Berarti kita return back. Nah, berarti tidak boleh, ya. Maksudnya kita buat pesan flash message data kas gagal ditambahkan, saldo akhir tidak boleh kurang dari 0. Seperti itu. Ini sudah. Jadi kalau saya simpan, harusnya dia redirect data gagal ditambahkan. Kenapa? Karena saldonya kurang dari 0. Seperti itu. Karena saldo akhir dikurang transaksi tidak boleh kurang dari 0. Oke, ini sudah selesai. Ada baiknya kita tampilkan di sini saldo akhirnya, ya, kita tampilkan. Oke, nanti di video berikutnya kita coba tampilkan saldonya. Jadi logikanya adalah pertama kita cek dulu request datanya, kemudian kita query ke kasnya berdasarkan masjid yang dimiliki oleh user. Kita urutkan berdasarkan tanggal. Kemudian ini kayaknya bukan tanggal ya sih, tanggal ini ya. Kita urutkan berdasarkan tanggal, kita ambil data terakhir. Ya, jadi order by tanggal descending ini dia mengambil data terakhir. Lalu saldo akhir kita buat 0. Kita cek. Jika kas tidak sama dengan 0, artinya tuh sudah ada datanya, maka kita lakukan pengurangan kalau dia transaksi masuk, kalau keluar kita lakukan pengurangan, kalau masuk kita lakukan penambahan. Else berarti ini saldo pertama. Nah, ini kita cek saldo tidak boleh minus, kemudian data kita simpan. Oke, sudah selesai. Nanti kodenya akan kita perbaiki supaya lebih rapi. Oke, sekarang kita coba lihat di database. Oke, data benar. Di kas masjid harusnya muncul 2 data, benar. Saldo akhirnya ini dia. Created by-nya ini 2, harusnya nama user yang input, ya. Ini nanti kita perbaiki nih di video berikutnya. Oke, untuk video ini saya cukupkan dulu. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.